Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya ke video saya, yaitu eh, tentang supply chain yang sebuah perusahaan yang akan saya ulik nantinya. Nah, perkenalkan nama saya adalah Ilham Yuanda Priya Akilah, V12207 NIM saya. Saya dari D3 Manajemen Perdagangan Universitas 11 Maret, Surakarta. Langsung saja yang pertama, supply chain atau yang dikenal dengan SCM. Apa sih itu? SCM adalah proses pengawasan aliran barang dan jasa dari titik asal ke titik konsumsi. Ini melibatkan koordinasi kegiatan seperti pengadaan, produksi, transportasi, pergudangan, dan distribusi untuk memastikan bahwa produk dikirimkan secara efisien dan hemat biaya. SCM bertujuan untuk mengoptimalkan seluruh rantai pasokan, mulai dari sumber bahan mentah hingga pengiriman produk akhir, untuk memenuhi permintaan pelanggan dan mencapai tujuan bisnis. SCM yang efektif dapat membantu organisasi meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Untuk selanjutnya adalah tentang perusahaan yang akan saya ulik, yaitu PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex yang dikenal oleh teman-teman sekalian. Jadi sekilas tentang PT Sritex Tbk atau Sritex atau grup Sritex itu adalah perusahaan manufaktur tekstil dan garmen Indonesia. Ini adalah salah satu produsen tekstil terkemuka di Asia Tenggara dan memiliki kehadiran yang kuat di pasar global. Perusahaan mengukuskan diri dalam produksi berbagai macam produk tekstil, termasuk benang, kain, garmen, dan tekstil rumah. Dan berikut adalah sekilas tentang company profile ya. PT Sritex Tbk itu didirikan pada tahun 1966 dan telah berkembang menjadi perusahaan tekstil yang terintegrasi secara vertikal dengan operasi mulai dari pemintalan, penenunan, pencelupan, dan percetakan hingga manufaktur garmen. Perusahaan dikenal dengan komitmennya terhadap kualitas dan keberlanjutan, menerapkan praktik ramah lingkungan di seluruh proses produksinya. Tritex mengoperasikan beberapa fasilitas produksi yang berlokasi di Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia. Fasilitas ini dilengkapi dengan mesin modern dan teknologi canggih, memungkinkan produksi yang efisien dan bervolume tinggi. Perusahaan memiliki basis pelanggan yang beragam, melayani pasar domestik dan internasional. Produknya diekspor ke lebih dari 100 negara di seluruh dunia termasuk pasar utama di Eropa, Amerika, dan Asia. Selain bisnis intinya tekstil, PT Sritex telah mendiversifikasi operasinya ke sektor lain. Ini telah berkembang menjadi pengembangan properti dan industri real estate, dan juga memiliki kepentingan di sektor energi. Sebagai sebuah perusahaan, PT Sritex telah menerima berbagai sertifikasi dan penghargaan atas keunggulannya dalam manufaktur tekstil dan praktik keberlanjutan. Ini menempatkan penekanan kuat pada tanggung jawab sosial perusahaan, mendukung komunitas lokal, dan mempromosikan kesejahteraan karyawannya. PT Sritex adalah produksi tekstil dan garmen terkenal yang berbasis di Indonesia, yang terkenal dengan produk berkualitas tinggi, praktik berkelanjutan, dan kehadiran globalnya. Dan bisa kita lihat di sini, kode sahamnya adalah SRIL bagi yang mau berinvestasi di Sritex, dan kepemilikannya sudah ada di situ, dan status perusahaannya perusahaan terbuka. Oke, selanjutnya adalah planning, forecasting, and sourcing. PT Sritex memulai proses SCM dengan menganalisis permintaan pasar dan membuat rencana produksi berdasarkan perkiraan penjualan, pesanan pelanggan, dan tingkat persediaan. Langkah ini melibatkan pertimbangan faktor-faktor seperti kesediaan bahan baku, kapasitas produksi, dan lead time. Imbang kegiatan logistik dapat dimasukkan ke kegiatan utama. Sritex memiliki pabrik rayon di Sukoharjo, Jawa Tengah yang dikelola oleh anak perusahaannya PT Rayon Utama Makmur. Sritex membuat hutan tanaman rayon yang akan menghasilkan benang.
Produksi fasilitas terdiri dari 2 jalur dengan kapasitas sebesar 80.000 ton per tahun. Tanaman tanian juga dilengkapi dengan pembangkit uap 30 megawatt. Sritex menerapkan prinsip perencanaan secara bertahap untuk menjalankan kegiatan usahanya mulai dari proses pembelian raw materi, kemampuan, dan penguasaan proses produksi hingga strategi pemasaran yang semuanya dilakukan secara kreatif dan baik dan sistematis arah dengan sasaran utama skala internasional terkait dengan tekstil dan garmen. Sritex berkomitmen untuk meningkatkan strategi mereka dengan tujuan memberdayakan tim research and development dalam menciptakan produk baru yang inovatif. Selain itu, mereka fokus pada peningkatan hubungan dengan pasar yang telah ada sehingga dapat memperluas jangkauan mereka dan mencapai pasar-pasar yang lebih luas. Dengan menggabungkan upaya inovasi produk dan pengembangan pasar, Sritex berupaya untuk mencapai pertumbuhan yang lebih besar dan memperkuat posisi mereka dalam industri. Sritex telah mengambil langkah strategis dengan mengkonsolidasikan dua perusahaan pemintalan benang terkemuka yaitu PT Primayuda Mandiri Jaya dan PT Bitratex Industries. Eh, Melalui akuisisi ini, Sritex berhasil memperoleh kedua perusahaan dengan nilai transaksi sebesar 85 juta US dollars atau setara dengan 1,14 triliun rupiah. Dalam laporan keuangannya tercatat bahwa pada tahun 2017 Sritex mencatatkan penjualan sebesar 759,3 juta US dollars mengalami peningkatan sebesar 12% dibanding tahun sebelumnya. Melalui akuisisi ini, Sritex berharap dapat memperkuat posisinya di industri pemintalan benang dan dapat meningkatkan kapabilitas produksi mereka dengan memanfaatkan sinergi antara Sritex, Primayuda Mandiri Jaya, dan Bitratex Industries. Sritex berupaya untuk meningkatkan pangsa pasar dan pertumbuhan bisnis mereka secara signifikan. Nah, setelah procurement lanjut ke proses produksi. Jadi pada Sritex itu ada empat proses produksi utama yang dijelasin di tabel nomor 1 ini. Ada pemintalan, ada weaving, ada pencelupan dan percetakan, dan ada garment. Nanti teman-teman bisa pause videonya sendiri untuk melihat lebih lanjut. Nah, untuk penjualannya nih, karena udah dipastiin tuh quality controlnya di 4 proses tadi ya. Nah, untuk produksi harga nih, itu ada 2 strategi. Pertama, harganya tuh dibuat made to stock dan made to order. Nah, kalau made to stock itu didasarin pada harga spot yang di pasar internasional. Jadi PT Sritex tuh jual kain yang diproduksi atau divisi finishing dan divisi garment dengan variasi yang tinggi. Nah, perusahaan itu bisa menjual produk sesuai dengan pesanan individu pelanggan atau dengan menerima pembayaran di muka sebelum produksi dilakuin. Jadi pas pesanan ditentuin, perusahaan akan memproduksi barang sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Terus untuk made to order itu berdasarkan volume pesanan yang diminta oleh pelanggan. Nah, di dalam hal ini itu PT Sritex itu menyesuaikan harga dengan jumlah barang yang akan diproduksi sesuai dengan pesanan tersebut. Dengan fleksibilitas dalam strategi penjualan itu, PT Sritex bisa memberikan kepuasan nih kepada pelanggan sesuai harga yang mereka mau, baik melalui made to stock ataupun made to order. Lanjut. Nah, Sritex juga udah menerapin otomisasi, robotisasi, dan digitalisasi di berbagai lini produksi sebagai produsen tekstil lokal internasional. Nah, terus Sritex juga mengadopsi teknologi industri 4.0 sehingga bisa mencapai efisiensi yang tinggi dalam proses produksi sambil tetap menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Penting buat dicatat bahwa implementasi industri 4.0 di Sritex itu merupakan langkah pertama dalam industri tekstil. Sritex ngelakuin konsolidasi di berbagai produksi mereka buat ningkatin kapasitas produksi sampai mencapai level penuh. Dengan menerapkan otomatisasi, robotisasi, dan digitalisasi itu, Sritex bisa menerapkan optimalisasi efisiensi operasional dan memaksimalin output produksi mereka.
Melalui teknologi 4.0 juga, Architects dapat mengurangi ketergantungan dalam tenaga kerja manusia di beberapa tahap produksi dan digantiin sama robot. Digitalisasi data produksi juga memungkinkan pengumpulan dan analisis data yang lebih akurat, memberikan wawasan yang berharga bagi perusahaan untuk mengambilkan keputusan yang lebih baik. Nah, dengan menggabungin teknologi industri 4.0 dan konsolidasi di berbagai produksi, tuh Sitex berhasil meningkatkan kapasitas produksi mereka tuh secara signifikan. Hal ini memungkinkan mereka untuk menghadapi permintaan pasar yang meningkat dengan efisiensi yang tinggi, sambil tetap mempertahankan kualitas produksi yang konsisten. Penerapan 4.0 ini juga diperlihatkan nih dalam apa nih namanya? Apa itu? Dalam masing-masing rantai nilai perusahaan. eh, Meskipun digitalisasi belum terjadi dalam proses desain, tapi bisa diterapkan sepenuhnya dalam sistem tenun. Di sistem tenun itu, Sitex memakai sistem robotik yang lebih berfokus pada sistem PLC atau Programmable Logic Controller dengan algoritma untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi. Nah, di spinning, Sitex itu udah ngadopsin teknologi robotika untuk mengambil barang dan mempermudah proses produksi lainnya. Untuk mewarnai, perusahaan menggunakan sistem cetak digital yang memberikan fleksibilitas dan presisi yang tinggi. Selain itu, Sitex juga melihat potensi teknologi manufaktur adaptif seperti pencetakan 3D sebagai dukungan untuk produksi yang lebih individual. Nah, manfaat utama dari proses nah, manfaat utama dari metode manufaktur adiktif itu dibandingkan dengan metode manufaktur konvensional adalah kemampuannya untuk mengurangi kesalahan dan memungkinkan adanya kostumasi desain yang tinggi. Uh, Setelah kostumisasi desain tinggi dengan menggunakan teknologi tersebut, Sitex dapat menciptakan produk yang lebih presisi, mengurangi tingkat kesalahan produksi, dan memberikan solusi untuk kostumisasi yang lebih baik pada pelanggan. Nah, setelah kita ngulik-ngulik tentang produksinya nih, kita lanjut ke customer service-nya si PT Sritex. Jadi Sritex itu uh, kan perusahaan tekstil dan garmen yang diproduksi oleh segmen Army dan Institutional Uniform yang memproduksi itu pokoknya. Dengan pelanggan utamanya itu ternyata kalangan menengah ke atas yang mengutamakan kualitas produk. Nah, Sritex sudah menjaga tradisi fokus dan kepada kualitas dalam bisnis tekstil selama 3 dekade terakhir. Menjadikannya memiliki kompetensi inti yang sulit ditiru oleh pesaing. Dengan berbagai jenis kain dan kemampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, Sritex berhasil masuk ke industri fashion internasional dan melayani klien, terutama seperti JCPenney, Sears, Walmart, Timberland, Guess, Quicksilver, Kimberly, Chalet, Vogel, Kokedi, Zara, dan lainnya. Model bisnis yang dikembangkan sama Sritex tuh udah ngasih posisi bisnis yang kuat dengan kemampuan bersaing baik dalam kualitas maupun harga. Integrated Production Capabilities. Sritex telah memenangkan pengakuan global dan melayani banyak negara di seluruh dunia. Sritex berupaya terus untuk mengembangkan jaringan bisnisnya dengan strategi yang berfokus pada keberadaan kantor pemasaran. Saat ini, Sritex telah membuka dua kantor pemasaran yang terletak di Jakarta dan Surabaya. Dengan adanya kantor pemasaran ini, Sritex dapat lebih dekat dengan konsumen dan memberikan layanan yang lebih baik. Selain itu, keberadaan kantor pemasaran ini juga memfasilitasi nih pelanggan dalam mendapatkan informasi dan lainnya yang mereka butuhin. Tapi Sritex tetap memperhatikan aspek profitability dalam mengembangkan jaringan bisnisnya, dengan memastikan bahwa investasi yang dilakukan untuk membuka kantor pemasaran dapat menghasilkan keuntungan yang memadai. Lanjut. Nah, sistem pemasaran yang dilakukan oleh Sritex itu ada tiga. Pertama, ada penjualan langsung, penjualan pesanan, dan ekspor. Nah, untuk penjualan langsung direct selling ini, Sritex menggunakan penjualan langsung dengan cara pembeli datang langsung ke showroom.
Mereka dapat menjalin kemitraan dengan biro perjalanan untuk menarik wisatawan mancanegara dan domestik. Wisatawan dari berbagai benua seperti Asia, Amerika, Eropa, Australia, dan Afrika dapat mengunjungi showroom Sritex. Untuk order sendiri, Sritex juga melaksanakan penjualan pesanan yang dikategorikan sebagai penjualan tidak tetap. Dalam hal ini, Sritex menerima pesanan dari individu atau instansi pemerintah, baik membuat barang tertentu sesuai dengan permintaan dan persetujuan modal dan jenis barang yang disepakati. Nah, untuk yang ekspor, Sritex melakukan ekspor produknya dengan sesuai permintaan. Kegiatan ekspor ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global yang terkadang naik dan terkadang turun. Dan ini adalah tabel dari pelanggan atau customer dari Sritex yang ada di Amerika sampai ke Indonesia. Eropa juga, Afrika juga, ada Asia juga. Nah, selain itu, untuk menjaga kualitas produk, Sritex menerapkan sistem Quality Control HCL 2.5 yang mengawasi dengan ketat seluruh tahapan produksi mulai dari inspeksi, kain, hingga jahitan garmen. Nah, sistem ini tuh terus ditingkatin, terus di-upgrade nih sama Sritex dengan adanya control quality independent sebelum inspeksi akhir yang dilakuin oleh pelanggan. Dengan produk berkualitas tinggi dan pengiriman yang tepat waktu, Sritex telah melebihi harapkan klien-klien mereka. Bukti kekuatan tradisi kualitas Sritex terjamin dalam pengakuan global termasuk sebagai Registered Supplier Bundeswenders atau Angkatan Darat Jerman yang saya nggak tahu pronunciation-nya dan pemegang sertifikat NATO. Kedua penghargaan tersebut merupakan standar kualitas tertinggi dalam pembuatan garmen untuk keperluan militer. Di tingkat nasional, Sritex juga telah meraih beberapa penghargaan termasuk rekor muri. Nah, ini kita ada tabel kedua, yaitu ada tabel tentang pelanggan Sritex yang ada di seluruh dunia. Ada di Amerika, Asia Pasifik, Europe, Afrika, Middle East, sampai ke Indonesia. Lanjut. Nanti bisa dibuat sendiri ya untuk melihat lebih lanjut. Nah, setelah kita ngerti customer service-nya gimana, kita lanjut ke continuous improvement. Nah, gimana sih cara Sritex buat mengimprove mengcontinue improvement-nya? Jadi Sritex itu menerapin pilar utama sebagai prinsip-prinsip dasar yang harus dijalani sama seluruh karyawan untuk menciptakan nilai-nilai yang membentuk budaya yang baik dan meningkatkan kinerja perusahaan. Salah satu prioritas utama Sritex adalah memberikan pelayanan yang unggul pada konsumen. Nah, buat capai hal tersebut, Sritex menyediain kemudahan bagi konsumen dalam mengunjungi lokasi perusahaan. Mereka ngasih fasilitas kendaraan untuk memastikan kelancaran kunjungan konsumen dan menyediakan tempat menginap di hotel berstandar internasional. Dengan menyediakan fasilitas ini, Sritex berusaha untuk menciptakan pengalaman yang nyaman dan memudahkan para konsumen dalam berbisnis dengan mereka. Selain itu, Sritex juga memastikan ketersediaan hotel yang berkualitas sehingga konsumen lebih fokus pada tujuan bisnis mereka saat berinteraksi dengan Sritex. Dengan memberikan fasilitas dan lingkungan yang mendukung, Sritex berupaya untuk menjaga kepuasan dan kepercayaan konsumen. Nah, melalui pendekatan ini, Sritex berharap dapat membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen mereka, menciptakan konsumen yang baik, menciptakan reputasi yang baik, dan menjadi mitra yang diandalkan dalam bisnis tekstil dan garmen. Nah, sejak tahun 2007, Sritex itu udah mengubah perusahaannya di perusahaan publik, sehingga pencapaian seluruh kegiatan usaha yang telah dilakukannya dapat dikembangkan lebih baik lagi. Dan pada tanggal 7 Juni 2013, PT Sri Rezeki Isman Tbk atau SRIL memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan penawaran umum perdana Initial Public Offering IPO dengan melibatkan penawaran sebanyak 5 miliar 600 juta saham dengan nilai nominal 100 per saham. Harga penawaran yang ditetapkan adalah 240 per saham. Setelah mendapatkan persetujuan dari OJK, saham-saham tersebut dicatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 17 Juni 2013.
Proses pencatatan saham di BI memungkinkan para investor untuk membeli dan menjual saham Sril secara terbuka dan transparan melalui platform perdagangan yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia. Dengan melakukan IPO dan mencatatkan saham di BI, Sril dapat mengakses pasar modal dan mendapatkan akses ke sumber dana yang lebih luas. Selain itu, pencatatan saham di BI juga memberikan kesempatan pada masyarakat luas untuk menjadi pemegang saham dan berpartisipasi dalam perkembangan perusahaan. Nah, IPO ini merupakan langkah yang strategis buat Sril dalam mengembangkan bisnisnya dan meningkatkan visibilitas serta likuiditas dalam saham perusahaan. Hal ini juga ngasih nilai tambah bagi pemegang saham yang telah berinvestasi dalam perusahaan. Perencanaan strategi Sritex mencakup kegiatan desain dan prakarya untuk pabrik yang sudah ada, kontrak proyek, konstruksi, serta perencanaan proyek untuk ekspansi pabrik. Sritex sebagai perusahaan yang budayanya kuat, memiliki rencana ekspansi untuk meningkatkan skala produksi garmen dan spinning guna mendorong pertumbuhan penjualan atau revenue enhancement. Nah, kedepannya nih, Sritex lebih fokus lagi membangun branding yang lebih kuat dalam melakukan ekspansi pasar, terutama dalam produk garmen. Karena untuk melakukan misalnya akuisisi beberapa merek dan pembukaan outlet baru. Dengan memiliki jaringan global yang kuat dan melibatkan beberapa merek terkenal, Sritex semakin menarik sebagai mitra bisnis. Perusahaan ini telah mencapai perkembangan yang baik dalam industri tekstil. Melalui perencanaan strategis ini, Sritex dapat berharap terus mengembangkan dan memperkuat posisinya di industri tekstil dengan memperluas kapasitas produksi dan mengoptimalkan branding serta jaringan pemasaran. Sritex berupaya untuk meningkatkan daya saingnya dan menjawab kebutuhan pasar yang lebih baik. Manajemen sumber daya manusia melibatkan koordinasi berbagai pihak dalam perusahaan termasuk perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, pengaturan eksekutif, kebijakan dan pengaturan serta kesejahteraan karyawan. Selain itu, manajemen sumber daya juga mencakup aspek pekerjaan seperti pengembangan sumber daya manusia, tenaga kerjaan, hubungan industrial, serta tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam konteks pabrik, manajemen sumber daya manusia cukup mencakup manajemen personel pabrik dan layanan manajemen seperti lingkaran kualitas, skema syarat, penghargaan, skema insentif, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Sumber daya manusia juga terlihat dalam administrasi kota seperti administrasi umum, hukum, perhotelan, dan hubungan dengan pemerintah setempat. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia juga menjadi fokus dengan kegiatan pelatihan dan pengembangan manajemen serta sistem informasi SDM. Sumber daya manusia yang merupakan salah satu kekuatan bagi bisnis perusahaan dalam melayani pelanggan. Oleh karena itu, Sritex secara rutin melaksanakan program pelatihan dan pengembangan untuk membisikkan karyawan yang sangat kompeten dalam bidang pekerjaan mereka, baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, tujuan dari program ini tuh buat apa? Agar karyawan bukan hanya mampu melaksanakan tugas mereka dengan baik, tapi juga menerapkannya secara profesional untuk mendukung keseluruhan bisnis perusahaan. Pengembangan teknologi yang tadi udah disebutin itu juga penting loh untuk, aktivitas rites untuk menjamin kualitas produk dan berbagai perkembangan dalam teknologi. Ini melibatkan quality assurance dan technical development atau QA dan TD, penelitian dan pengembangan R&D dan pemrosesan optimisasi dan berbagai inisiatif lainnya. Sritex didukung oleh divisi penelitian dan pengembangan yang bertujuan memenuhi kebutuhan khusus setiap pelanggan dan kemampuannya dalam menciptakan berbagai jenis kain dengan spesifikasi yang beragam. Nah, kayak misalkan nih, ada produk yang penolak air, penolak serangga, bahan tahan api, bebas noda, dan lain sebagainya. Setelah kita tahu tentang semuanya sampai continuous improvement-nya si PT Sritex ini, kita lanjut ke problem and waste time yang kemungkinan dihadapi oleh PT Sritex. Yang pertama langsung aja ke ketidakseimbangan produksi. Nah, ketidakseimbangan produksi itu bisa nyebabin waktu tunggu yang nggak perlu ada antara tahapan produksi. Misalnya nih, kalau tahap pemotongan kain membutuhkan waktu lebih banyak daripada tahap jahit, maka akumulasi kain yang menunggu diproses mengakibatkan membuang waktu gitu, kayak gitu. Terus yang kedua nih, ada, kualitas,
produk yang buruk. Ketika produk yang nggak memenuhi standar kualitas yang diharapkan, maka ada waktu yang kebuang nih untuk ngebaikin atau mengulang proses produksi. Nah, hal ini tuh bisa jadi masalah dalam pengendalian kualitas atau kurangnya pelatihan karyawan. Terus yang ketiga, waktu pengaturan mesin yang lama. Nah, kalau pengaturan mesin untuk mengganti jenis atau ukuran produk membutuhkan waktu yang lama, bisa nyebabin apa, pemborosan waktu. Nah, pengaturan yang kompleks ini atau kurangnya pengoptimalan ini, prosesnya tuh bisa menjadi penyebab permasalahan tersebut. Terus yang selanjutnya ada persediaan yang berlebihan. Nah, punya persediaan yang berlebihan juga bisa menyebabkan pemborosan waktu dan apa, ruang penyimpanan yang jadinya nggak efisien. Persediaan yang terlalu banyak juga berarti mengikat modal perusahaan yang bisa digunakan untuk investasi lainnya. Dan yang terakhir, ada pemrosesan yang tidak perlu. Aktivitas atau langkah-langkah yang tidak memberikan nilai tambah pada produk atau proses produksi merupakan jenis pemborosan waktu yang umum. Misal, pengiriman produk dari satu stasiun kerja ke stasiun lainnya tanpa adanya peningkatan atau perubahan pada produk. Nah, buat ngatasin permasalahan dan perusahaan waktu ini, Pelositex bisa nerapin beberapa pendekatan, kayak contoh dari manufacturing dan metodologi seperti Six Sigma untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan kualitas produk secara keseluruhan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga saudara-saudara semua, teman-temanku semua yang melihat video ini bisa mendapatkan insight baru, dan bila ada salah-salah kata dalam pengucapan atau hal yang saya kurang paham dan saya kurang sadari, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.